Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, hujan sejak pagi mengakibatkan banjir di depan WTC Mangga 2 arah Senen sehingga jalanan lumpuh tidak dapat dilewati. Jalanan tidak dapat dilalui kendaraan sehingga diberlakukan kontraflow melalui jalur khusus Transjakarta di Jalan Gunung Sahari sisi kanan. Namun nampak beberapa kendaraan tinggi dan bus masih dapat melalui jalanan tersebut. Beberapa warga dan petugas gabungan turut membantu mengatur lalu lintas setempat. Sementara banjir juga kembali merendam perumahan warga di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Ini merupakan banjir kedua terjadi di awal tahun 2026 dan merupakan yang terparah. 760 rumah di RW 10 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing terendam banjir. Sebagian warga yang terdampak paling parah mengungsi ke rumah Ketua RT. Ratusan ruko terdampak banjir di kawasan Jalan Boulevard Raya Jakarta Utara dengan ketinggian air 30 hingga 40 cm. Tak hanya itu, setengah arus lalu lintas lumpuh akibat air yang belum juga surut. Namun sebagian jalan masih dapat dilewati oleh sejumlah kendaraan, baik motor maupun mobil. Tak sedikit kendaraan yang tak mampu melewati banjir mengalami mati mesin. Sebagian masyarakat harus mendorong kendaraan motor untuk melewati banjir. Dan untuk mengetahui informasi terkini di sejumlah titik yang dilanda banjir, kita bergabung dengan jurnalis iNews ada di Lami Aulia di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Aya Nufus di Perumahan Rawa Indah, Jakarta Utara, dan Naura Syafika di Mangga 2, Jakarta Pusat. Selamat sore rekan-rekan, kita ke Dilami terlebih dahulu. Dilami, setinggi apa banjir di sana saat ini? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Untuk banjir saat ini memiliki ketinggian sekitar 30 hingga 40 cm. Namun untuk di tempat saat saya mengabarkan ini kira-kira setinggi mata kaki atau di kisaran 20 cm. Dan kalau saya melangkah lebih jauh ke arah dalam, Diandra, ini tentu jauh lebih dalam lagi dan jauh lebih berbahaya ya, dikarenakan banyak sekali selokan-selokan atau drainase yang bolong begitu ya, sehingga kami tim memutuskan untuk melakukan live report di sini. Nah, ini di kawasan Jalan Boulevard Raya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana banjir ini sudah melanda kawasan ini dari Minggu pagi sehingga menyebabkan ada puluhan toko di sini ya, Diandra, ini terdampak tidak bisa melakukan transaksi jual beli. Kemudian juga tadi kami menengok ada sejumlah pedagang yang memang hilir mudik keluar dari ruko untuk memantau ketinggian banjir yang memang tidak kunjung reda atau tidak kunjung surut ya dari Minggu pagi. Selain dari banjir ini merendam toko, banjir juga melumpuhkan setengah arus lalu lintas dari kendaraan di kedua belah pihak begitu ya, baik dari arah Jalan Boulevard Raya ataupun dari arah sebaliknya, yakni Mall of Indonesia menuju ke kawasan Mall Kelapa Gading, Jakarta. Nah, memang apa sih penyebabnya, Diandra? Penyebabnya karena hujan yang terus mengguyur kawasan Jakarta sedari Minggu pagi, kemudian juga drainase yang tidak bisa menampung lagi debit air yang cukup tinggi, sehingga tadi kalau kami memantau ya, kendaraan banyak juga yang mati mesin, terutama motor, sehingga dari para masyarakat atau pengemudi ini harus mendorong motor mereka untuk menuju atau mengevakuasi motor mereka ini ke tempat yang lebih aman lagi, Diara dan juga pemirsa. Dan tidak sedikit dari para motor ataupun mobil ini juga mengemudi atau melajukan kendaraan dengan pelan-pelan begitu ya, Diandra, ya, karena cukup terjal dan juga licin di kawasan Kelapa Gading ini. Namun kalau melihat situasi sekarang sudah mulai cerah, sehingga kita harapkan untuk kondisi dari banjir ini semakin surut begitu, Diandra. Terima kasih atas laporan Anda di Lami Aulia langsung dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selanjutnya ada Aya Nufus dari Perumahan Rawa Indah, Jakarta Utara. Bagaimana kondisi terkini di sana, Ayah?
3, 2, 1. Iya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Kondisi terkini di Perumahan Rawa Indah di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara saat ini masih terendam banjir dengan ketinggian sekitar mulai dari yang terendah yakni sekitar 70 cm hingga di bagian RT lainnya terpantau lebih dari 100 cm. Dan situasi saat ini hingga sore masih belum juga surut sehingga memang sejumlah warga yang rumahnya terendam, yakni ada sebanyak 700 lebih rumah warga yang terendam di Kecamatan Cilincing ini, Diandra dan juga pemirsa, tepatnya di RW 10 ini harus mengungsi, yakni belum ada posko pengungsian resmi dari pemerintah, namun sebagian warga yang punya anak kecil, balita dan ibu hamil ini terpaksa harus mengungsi terlebih dahulu di rumah ibu RT 02 RW 10 di Jalan Rawa Indah ini. Dan untuk dari Sudin Sosial sendiri baru sore hari ini menurunkan sejumlah bantuan yakni makanan. Bisa dilihat di belakang saya ini dari Sudin Sosial dan juga relawan sudah mulai mengantarkan makanan kepada pengungsi yang berada di rumah Ketua RT yang ada di perumahan ini untuk kemudian disalurkan. Dan terkait dengan mengapa hingga sore hari ini belum juga terpantau surut begitu banjirnya, saya ingin langsung berbincang dengan Pak Eprianto dari selaku koordinator Dewan Kota. Selamat sore Pak, ini kan banjir dari pagi sudah mulai naik begitu ya, dan hingga sore ini belum terpantau untuk surut. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan banjir ini menjadi yang terparah juga dari awal 2026 ini? Iya, Jadi kita pantau terkait dengan banjir saat ini sulit untuk surut itu karena memang bertepatan juga dengan rob yang tinggi sampai tanggal 20. Kemudian kita lihat ada beberapa permasalahan di Cilincing terkait dengan sulitnya turunnya air mulai dari Kali Gubuk Genteng penghubung ke pompa Sepatan itu. Dekernya itu terlalu tinggi. Jadi melalui Jalan Cakung, pertanyaannya siapa yang berani membongkar Jalan Cakung? Jadi banyak juga di segmen Sungai Begok, 20 meter sungai menjadi 1 meter sungai karena dimanfaatkan oleh masyarakat. Ada juga Kali Grandong yang belakangnya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pendirian bangunan-bangunan sehingga penyempitan saluran air. Dan beberapa pompa di Cilincing khususnya, ada beberapa juga yang mati dan kurang efektif, termasuk di pompa Bulak Cabe. Jadi saya berharap pemerintah bisa meminimalisir, mengantisipasi masalah banjir, karena masalah banjir ini sebulan ini sudah 2 kali. Ada 2.000 pengungsi di Cilincing dan di Sukapura ini ada sekitar 300-an lebih di Cilincing, paling banyak di Semper Barat. Saya berharap pemerintah bisa bersinergis dengan masyarakat, dengan kami Dewan Kota agar dapat menangani permasalahan di Cilincing. Termasuk Kali Cakung Lama ini. Kali Cakung Lama ini adalah buangan dari Kali Petukangan Kelapa Gading. Sempat marah warga masyarakat terkait dengan banyaknya buangan limpahan dari Kelapa Gading yang dibuang di Kali Cakung Lama. Beberapa warga menginginkan kali ini di ujung Kali Petukangan dibikinkan pompa saja, dibikinkan pintu air agar Kali Kelapa Gading itu yang buangan Kelapa Gading tidak melalui Kali Cakung Lama. Tapi itu bukan solusi. Saya berharap pemerintah menjadi atensi, mencarikan solusi bagaimana biar kawan-kawan dari Sukapura, masyarakat dari Sukapura dapat menikmati saat hujan, bukan malah menimbulkan keresahan. Tapi saya lihat di Kali Cakung Lama ini terlihat ada mobil-mobil besar untuk mengeruk kali, seperti apa? Iya. Kali Cakung Lama ini panjangnya hampir 8, sekian kilometer. Dinas Sumber Daya Air sudah melakukan pengerukan Kali Cakung Lama hampir 1 tahun. Memang terbagi dari beberapa segmen dan ternyata kurang efektif. Jadi titik-titik permasalahannya juga harus diperbaiki. Baik, terima kasih Pak Eprianto. Ya, Diandra dan juga pemirsa, memang rumah warga ini berada tepat di sebelah Kali Cakung Lama ini, sehingga memang ketika hujan dengan intensitas yang cukup deras begitu ya melanda Jakarta, air buangan ini akhirnya melanda ke rumah-rumah warga. Dan saya akan perlihatkan sedikit saja, inilah dia situasi di tempat pengungsian, yakni rumah Ketua RT yang dijadikan tempat pengungsian sementara bagi warga sekitar di Jalan Rawa Indah, khususnya di RT 2 RW 10 ini. Sementara demikian, Diandra. Baik, terima kasih Ayat atas laporan Anda dari Perumahan Rawa Indah, Jakarta Utara. Selanjutnya kita ke Mangga 2, di sana sudah ada rekan Naura Syafika. Bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah air masih tinggi?
Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Hingga di sore hari ini untuk ruas jalan Gunung Sahari Jakarta Pusat yang berada tepat di perempatan WTC Mangga 2 arah Senen masih terendam banjir. Tepat di belakang saya, Diandra dan juga pemirsa, kita bisa melihat bahwa memang untuk banjir ini ketinggian berada di berkisar 15 hingga 20 cm. Dan ini memang merupakan imbas dari hujan yang terus mengguyur Jakarta dari pagi hari hingga di siang hari. Kalau misalnya bisa kita lihat, ini beberapa warga masih terus terpaksa melakukan aktivitas di tengah banjir seperti itu, dan juga terlihat bahwa memang ada anak-anak yang berenang bahkan di banjir yang masih ada sehingga saat ini. Dan memang kalau untuk banjir ini masih menggenang sehingga menyebabkan untuk jalanan ini tidak dapat dilalui oleh kendaraan baik roda 2 ataupun juga roda 4, sehingga dari personel gabungan setempat ini melakukan rekayasa lalu lintas dan memberikan solusi dengan adanya kontraflow tepat yang berada di seberang dari jalan tempat saya saat ini berada. Dan untuk kontraflow memang tadi sebenarnya sempat diberhentikan Diandra dan juga pemirsa, namun dilanjutkan kembali di sore hari ini untuk kontraflow yang berada di jalur khusus Transjakarta yang berada di sisi sebelah kiri dari jalan Gunung Sahari yang mengarah ke Ancol. Dan untuk saat ini memang untuk beberapa kendaraan tadi ada yang terpaksa untuk menerobos dari banjir yang ada di sini sehingga menyebabkan beberapa kendaraan ini mati ataupun juga mogok. Namun memang kalau misalnya kita lihat untuk jalanan yang ada di sini memang padat sekali karena beberapa kendaraan ada yang masih bertanya-tanya apakah sekiranya mobil mereka bisa melalui atau tidak. Kalau misalnya dipantau dari banjir yang ada di sini, memang pastinya untuk kendaraan yang bisa melalui banjir ini hanyalah SUV atau mungkin untuk minibus, namun kalau untuk seperti sedan ini tidak bisa untuk melalui banjir yang ada di sini. Dan tidak hanya di titik ini saja, memang masih ada titik lainnya di sejumlah ruas jalan di Jakarta, karena dari BPBD juga sudah menginformasikan bahwa setidaknya ada 23 ruas jalan di Jakarta yang terimbas dan juga terendam banjir dari hujan yang terus mengguyur di Jakarta. Namun memang untuk saat ini saya masih belum melihat, Diandra dan juga pemirsa, untuk BPBD seperti memberikan solusi lainnya seperti menyedot air yang ada di belakang saya ini ataupun juga perahu karet yang ada di sini, sehingga untuk warga juga masih terus bertahan. Dan sepertinya kalau misalnya kita lihat dari cuaca yang di sore hari ini masih cerah, tidak turun hujan, ini bisa diperkirakan bahwa nanti di pertengahan hari ini bisa segera surut untuk banjir yang ada di Jalan Gunung Sahari Jakarta Utara. Sementara itu, Diandra. Baik, terima kasih Naura Syafika melaporkan langsung dari Mangga 2. Sebelumnya ada Yanufus dan juga Dilami Aulia. Selamat sore rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Pemirsa, ratusan rumah di Rawat-Rate Cakung, Jakarta Timur Minggu sore masih terendam banjir. Sejumlah kepala keluarga mengungsi ke tempat pengungsian. Permukiman warga terendam banjir setinggi 130 cm di pemukiman Rawat-Rate RT 10 RW 5 Cakung, Jakarta Timur. Banjir di lokasi ini sejak pagi hingga siang bahkan sempat mencapai 3 meter. Tak hanya rumah, ratusan sepeda motor warga juga terendam banjir. Petugas yang patroli memberikan sejumlah bantuan dan mengimbau warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Halo Pak, sehat Pak? Apa selokan dah? Buat ganjal-ganjal Bu ya. Lebih dari sepekan 136 desa dan puluhan ribu warga di Pati, Jawa Tengah masih terdampak banjir. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Aidus Sore.